Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ayyuhal musyahidun wal musyahidat, para pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menghirup udara yang diberikan oleh Allah. Kita masih bisa menikmati waktu yang diberikan oleh Allah. Maka tak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah, sehingga kita bisa terhindar dari sifat kufur. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah, uswah dan qudwah kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang Allah muliakan, bulan Ramadan yang kita hadapi sekarang, yang alhamdulillah Allah berikan nikmat kita bisa bersama-sama menjalani segala bentuk ibadah di bulan yang suci ini, tidak bisa dipisahkan dari kaitannya dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam rangkaian ayat tentang kewajiban saum, kewajiban puasa di bulan Ramadan di surah Al-Baqarah. Ada salah satu ayat yang diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Dijelaskan dari ayat sebelumnya tentang kewajiban kita untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan. Allah juga menyampaikan pada ayat ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, maka salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah membacanya. Sehingga ayat pertama diturunkan yang seperti kita ketahui, yakni Iqra, bacalah. Baca ini banyak maknanya. Membaca buku, membaca kitab, membaca lingkungan, membaca kondisi masyarakat. Tapi yang paling mudah, secara bahasa paling mudah, pengertian pertama baca itu ya baca tulisan yang ada. Sehingga Al-Quran, nama Al-Quran sendiri memiliki kata dasar dari qara'a, membaca. Nah, sehingga Al-Quran adalah bentuk bacaan. Oleh karena itu kita wajib membaca Al-Quran. Ketika kita diwajibkan baca Al-Quran, tentu ada syarat dan tata cara dalam baca Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Muzammil ayat 4 bahwa membaca Al-Quran itu harus dengan tartil. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila, bahwa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Tartil ini bahasa Arab. Nah, kita sering kenal dalam bahasa Indonesia juga membaca Al-Quran harus tartil. Ketika ditanya apa itu tartil, tidak sedikit orang menerjemahkan dengan pelan-pelan. Ada dalam Al-Quran terjemahan, kalau kita bisa lihat terjemahannya apa? Baca Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan penuh penghayatan. Padahal secara bahasa, secara pengertian, secara umum, tartil itu pernah ditanya Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala, Sayyidina Ali karamahal wajhah, tentang ayat ini. Apa itu tartil? Beliau menjelaskan, tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu artinya mentajwidkan huruf dan memahami, mengetahui tempat-tempat berhenti yang tepat ketika membaca Al-Quran. Tidak bisa sembarang kita berhenti sehingga merusak makna, karena Al-Quran itu diturunkan juga dengan makna-makna tertentu yang ingin disampaikan oleh Allah kepada umatnya.
Kemudian para ulama juga menjelaskan, menerjemahkan tentang arti kata dari tajwid itu sendiri. Apa itu tajwid? Kalau tadi tartil itu artinya mentajwidkan huruf dan memahami, mengetahui wukuf atau tempat-tempat berhenti ketika membaca Al-Quran. Kemudian tajwid itu sendiri apa? Nah, secara bahasa, tajwid itu adalah sama dengan at-tahsin. Dari kata hassana yuhassinu tahsinan, yakni memperbaiki bacaan. Begitu juga dengan tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya adalah upaya yang harus kita lakukan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita supaya sesuai dengan bagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan pertama kali dari Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para ulama menerjemahkan tajwid itu apa? Tajwid itu secara bahasa memperbaiki bacaan, adapun secara istilah para ulama menerjemahkan tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajiha ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Jadi ada beberapa komponen dalam tajwid ini, yakni yang pertama adalah tajwid itu ikhraju kulli harfin min makhrajiha, bahwa tajwid itu adalah bagaimana kita mengeluarkan sebuah huruf atau setiap huruf. Ikhraju kulli harfin, mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya, dari tempat keluar huruf tersebut. Jadi tidak bisa asal bunyi saja begitu, tidak. Ada kaidahnya, ada tata caranya bagaimana kita mengeluarkan setiap huruf supaya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni kita harus paham makhrajnya, tempat keluarnya huruf tersebut. Apalagi bagi kita, seorang ajam, orang non-Arab yang bahasa sehari-hari kita bukan bahasa Arab, maka tentu kita harus mempelajari bagaimana proses setiap huruf itu keluar dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Yang pertama dari tajwid adalah makhraj, mengeluarkan huruf. Yang kedua adalah ma'i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqqah. Yang kedua adalah selain mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya, harus dibersamai setiap huruf itu dengan hak-hak dan mustahaknya huruf. Artinya secara mudahnya kita terjemahkan sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Berarti kita akan membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya ketika kita mengetahui atau menerapkan kaidah-kaidah huruf sesuai dengan tempat keluarnya dan menerapkan sifat-sifat huruf. Ini yang akan jadi bahasan kita nanti berikutnya. Nah, kemudian hadirin yang Allah muliakan, para pemirsa yang budiman, ketika mempelajari tentang tajwid, tentu kita juga harus mengetahui untuk apa kita belajar tajwid. Apa keutamaannya? Apa manfaat dari belajar tajwid? Paling sedikit ada 3 hal. Para ulama merumuskan tentang as-samrah, keutamaan atau manfaat dari belajar tajwid ini. Yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lidah kita. Menjaga lidah kita dalam membaca Al-Quran supaya terhindar dari kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Karena Al-Quran ini kalamullah dan bahasa Arab ini sangat pelik sekali, sehingga beda satu huruf saja maka berubah makna. Bahkan beda panjang saja, yang biasa kita baca pendek seharusnya kemudian diterapkan dengan bacaan panjang, itu bisa berubah makna. Maka hati-hati. Nah, ketika kita belajar tajwid, keutamaan yang pertama, manfaat yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lidah kita supaya baik, supaya benar, supaya sahih, supaya sesuai dalam mengucapkan setiap huruf dalam Al-Quran sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, manfaat dari belajar tajwid adalah muhafadzatu ala asalatil Quran, yakni memelihara, menjaga aslinya Al-Quran, asalah Al-Quran. Fa innal asla
fil Quran ar-riwayah. Maka sesungguhnya usul asalnya dari Al-Quran itu adalah ar-riwayah, riwayat. Artinya dengan kita mempelajari tajwid, maka berarti kita sedang memelihara riwayat. Supaya riwayat Al-Quran yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi SAW, kepada para sahabat, dari para sahabat kepada tabi'in, dan begitu seterusnya sehingga sampai kepada kita semua. Maka membaca Al-Quran itu sesuai dengan riwayatnya. Pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran yang tadi tidak sesuai dengan kaidah bacaannya, maka tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Para ulama merumuskan, dan ini disepakati oleh banyak ulama qurra, ulama yang khusus membidangi bagaimana tata cara, bagaimana kaitannya tentang qiraah Al-Quran. Bahwa dalam istilah tajwid dikenal dengan istilah al-lahnu, atau sering kita sebut dengan lahan, yakni kesalahan. Apa itu lahan? Apa itu al-lahnu itu? Kalau secara bahasa mudahnya, al-lahnu, kesalahan itu adalah al-khata', al-mail. Al-mail itu melenceng kalau secara bahasa. Jadi salah itu, al-lahan itu melenceng. Melenceng dari apa? Melenceng dari kebenaran. Ya, saya ulangi. Al-lahan secara bahasa itu adalah al-mail. Mail itu bengkok, melenceng. Asalnya lurus, bengkok, melenceng. Itu adalah al-mail. Nah, kemudian mailnya itu apa? Maksudnya adalah al-khoto. Yang harusnya lurus itu yang benar, maka al-khoto itu kesalahan sehingga dia tidak jadi lurus, dia melenceng. Itu adalah al-lahan secara bahasa. Adapun secara istilah, al-lahan adalah al-mailu anis shawab, yakni melenceng dari kebenaran. Nah, kita sering menyebutkan wallahu a'lam bis-shawab. Allah lebih mengetahui bis-shawab, yang benarnya. Nah, benar, as-shawab itu benar. Jadi al-lahan secara bahasa itu adalah melenceng, atau al-khata' artinya juga kesalahan. Nah, secara istilah al-lahan itu adalah al-mailu anis shawab, melenceng dari kebenaran. Jadi kita mengetahui al-lahan ini bukan untuk mempraktekkan kesalahannya, tapi justru untuk menghindarkan diri kita dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, oh ini salah, kita tidak boleh seperti ini. Itu target kita belajar tentang al-lahan. Al-lahan, kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran paling tidak itu dibagi dua. Para ulama mengelompokkan, membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah al-lahan al-jali, kesalahan yang fatal, kesalahan yang parah. Dikatakan kesalahan yang parah, ini bahkan para ulama mengatakan sampai dihukumi dengan haram kalau kita melakukan kesalahan al-jali, al-lahan al-jali ketika membaca Al-Quran. Al-lahan al-jali yang pertama. Al-lahan al-jali itu terjadi pada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika kesalahan tersebut terjadi pada huruf. Terjadi pada huruf. Artinya apa? Kesalahan dalam menyebutkan huruf. Yang pertama, pembagian kesalahan pada huruf ini adalah ibdalul harf, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Kok bisa? Karena belajar Al-Quran, yakni belajar bahasa Arab. Bahasa Arab, tadi itu saya sampaikan di awal, itu berbicara tentang makhraj, tempat keluarnya huruf. Maka kita menggeserkan lidah kita saja. Contohnya, kalau ada makhraj atau huruf yang tempat keluarnya dari lidah,
Kita bergeser lidah berarti kita sudah menggeserkan tempat keluar. Berarti kita sudah mengganti huruf dengan huruf yang lainnya. Salah makhraj, salah huruf. Dan ini termasuk kesalahan jali, kesalahan yang fatal. Mau mengubah makna ataupun tidak mengubah makna. Tapi dalam hal ini, kalau sudah berubah huruf itu pasti berubah makna. Contohnya, misalkan terjadi pada kita mengucapkan huruf dod menjadi huruf dal. Fi 'aisyatir radiyah. Kemudian dibaca fi 'aisyatir radiyah. Dod dibaca dengan dal. Ini berarti mengganti huruf. Ini beda makhrajnya. Ini sudah jelas-jelas huruf dod ini beda dengan dal secara makhraj. Sifatnya apa lagi? Nah, kemudian contoh yang lain. Nah, misal pada contoh yang lain adalah aso dibaca dengan asa, aso, asa. Lah itu memang beda hurufnya, betul. Ini makhrajnya sama, dua huruf ini makhrajnya sama, tapi sifatnya beda. Saya ulangi, bahkan kalau tadi jelas-jelas beda makhrajnya. Yang ini makhrajnya sama, tetapi sifatnya beda. Huruf shad dengan sin memiliki sifat yang beda. Yang satu isti'ala, yang lainnya istifal. Aso, asa, ini jelas-jelas mengubah makna. Contoh yang lain dalam ibdalul harf mengganti huruf adalah mahzuron dengan mahzuron. Mahzu pakai dho dengan mahzu pakai zal. Hati-hati, ini dalam bahasa Arab ada dua-duanya. Jadi kalau kita salah menyebutkan berubah makna, mengubah huruf. Ini sekali lagi makhrajnya sama seperti yang barusan. Huruf dho dengan huruf zal itu makhrajnya sama dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, tetapi sifatnya berbeda. Hati-hati. Kalau kita melakukan kesalahan ini sama dengan kita mengganti huruf, terjatuh, terkena pada kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal. Atau yang sering terjadi, contoh saja, walaupun mungkin ini bukan ayat Al-Quran, ketika kita menyebutkan istighfar, ini sering terjadi di kalangan kita, bahkan kita sendiri mungkin tidak sadar. Astaghfirullahaladzim, azim itu pakai dho, tapi tidak sedikit mengucapkannya astaghfirullahaladzim pakai zal, atau bahkan pakai zai, astaghfirullahalazim, azim, zim, pakai zai, atau pakai jim, hal ajim, atau lebih parah lagi para anak muda ini, naudzubillah, kalau ini sampai mempermainkan, semoga Allah menghindarkan kita dari hal tersebut, dengan disingkat jadi astajim, astaghfirullahalazim. Jadi astajim apa artinya? Ini sangat harus kita hindari dan tidak boleh kita lakukan kesalahan seperti ini. Para pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan, itu tadi yang pertama. Jadi kesalahan terjadi pada huruf, dan bagian yang pertama lagi yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Tidak boleh kalau kita terjadi atau melakukan kesalahan ini fatal, bahkan bisa jatuh kepada dosa. Kenapa? Karena mengubah makna Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, terjadi kesalahan pada huruf, yakni ziyadatu harf, menambah huruf. Saya yakin ini sering terjadi tapi tidak disadari. Jadi menambahkan huruf pada kalimat, pada kata yang ada dalam Al-Quran, yang harusnya tidak ada huruf ini menjadi muncul. Contohnya apa? Dalam Al-Quran yang ada contohnya menambah huruf, itu diantaranya adalah ada dalam ayat latus alunna yauma idzin anin na'im. Latus alunna, ini huruf la di sini maknanya adalah penekanan, at-taukid.
menekankan bahwa latus alunna, kita ini akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kemudian di mana kesalahannya? Kesalahannya ketika membaca latus alunna. Loh, itu kan hanya menambah panjang saja. Nambah panjang berarti menambah huruf. Huruf apa? Huruf alif. La pendek tidak ada alifnya. La panjang jadi ada alifnya. Latus alunna. Kesalahan yang kedua pada huruf, menambah huruf alif diantaranya. Apalagi kalau menambah huruf yang lain ya. Ini menambah huruf alif. Bahkan hanya panjang saja. Ini beberapa kali terjadi, apalagi dalam Ramadan ini, para imam-imam taraweh, kami juga mengikuti taraweh misalkan, ketika mendengar imam bacaan yang tidak sedikit terjadi seperti itu. Apalagi kalau terjadi pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini syarat sahnya dalam sholat, sehingga naudzubillah kalau juga batal sholatnya gara-gara Al-Fatihahnya tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai kaidahnya. Yang kedua sekali lagi adalah menambah huruf. Yang paling mudah, contoh paling mudah adalah tadi latus alunna dibaca dengan latus alunna. Lalu dari mana jadi pengaruh maknanya? Pengaruh maknanya adalah ketika latus alunna tadi taukid, sungguh akan ditanya. Tapi kalau latus alunna malah tidak akan ditanya. Oh, jadi kebalikannya. Nauzubillahi min dzalik. Kesalahan yang ketiga yang terjadi pada huruf adalah kesalahan dengan mengurangi huruf. Kalau barusan menambah huruf, yang berikutnya adalah mengurangi huruf pada kalimat, pada kata yang ada dalam Al-Quran. Gampangnya, contoh seperti barusan. Nah, ada kata dalam Al-Quran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan, ini kata nahi, jadi larangan. Ya, maksudnya adalah kita harus menyiapkan diri kita sehingga kita mati dalam keadaan muslim. Nah, di mana mengurangi hurufnya? La-nya dikurangi jadi pendek. Wala tamutunna, la tamutunna. Jadi kamu harus mati. Ya, dalam keadaan tidak Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ya, kalau tadi larangan, kok ini malah jadi perintah? Karena sungguh, ya, sungguh la tamutunna, atau kamu akan dimatikan. Naudzubillahi min dzalik. Kalau kita akan dimatikan tidak dalam keadaan muslim, naudzubillahi min dzalik. 3 kesalahan dalam huruf. Ya, yang pertama adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain, yang kedua menambah huruf, dan yang ketiga mengurangi huruf. Maka dari semua ini harus kita hindari, karena kita melakukan kesalahan yang ini sama dengan kita mengubah Al-Quran, mengubah riwayat. Yang tadi kita sudah pelajari dari keutamaan yang ketiga adalah, yang kedua, maaf, menjaga as-salah Al-Quran, yakni riwayat Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, pemirsa yang Allah muliakan, kesalahan yang pertama tadi adalah terjadi pada huruf. Maka kesalahan yang kedua, yakni terjadi pada harokat. Ada kesalahan pada harokat. Maksudnya harokat yang kita kenal, ada fathah, kasroh, dhammah. Terjadi pada harokat, kesalahan ini adalah mengganti harokat. Dalam Al-Quran harusnya berharokatnya dhammah, kita baca kasroh. Harusnya berharokatnya kasroh, kita baca fathah. Contoh saja, dalam ini yang bermakna jadi fatal sekali perubahannya, dalam surah Al-Fatihah yang sering kita baca. Nah, tapi saya yakin ini tidak terjadi kesalahan ini. Tapi kalau terjadi, oh naudzubillah. Contohnya adalah
siratal ladzina an'amta alaihim. Ketika dibaca an'amtu alaihim atau an'amti alaihim, ayatnya an'amta, yakni jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Engkau an'amta, engkaunya kepada Allah. Tapi kalau kita ganti dengan dhammah, an'amtu, jadi aku artinya ana. Ya, siratal ladzina an'amtu alaihim, jalan orang-orang yang aku berikan nikmat kepada mereka. Wow, maknanya jadi kacau sekali. Padahal kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah aku kepada jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi kalau an'amtu, yaitu jalan orang-orang yang aku berikan. Loh, kenapa minta kepada Allah kalau yang aku berikan? Gitu ya. Nah, ini fatal sekali. Hati-hati mengganti harokat. Nah, mengganti harokat banyak terjadi dalam kalimat yang lain. Banyak terjadi pada kata-kata lain. Kalau mengubah harokat ini, hati-hati. Kemudian berikutnya juga pada akhir ayat, mengganti harokat. Para imam, para qari, pembaca Al-Quran harus paham setiap harokat akhir ayat, sehingga tidak keliru. Contoh misalkan dalam Al-Fatihah lagi, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, Himi, itu harokatnya kasroh. Hati-hati kalau karena tidak tahu tapi ingin membaca wasal, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Oh, Ar-Rahmani tapi Ar-Rahimu, hati-hati ya, padahal itu adalah harokatnya harus sama. Jadi kesalahan. Nah, yang ini walaupun ini kesalahan yang berikutnya, yakni terjadi kesalahannya pada i'rab. I'rab itu ya diantaranya adalah harokat juga. Cuma kalau tadi harokatnya seperti itu, yang ini pada i'rab ini yakni harokat yang harusnya Ar-Rahmani Ar-Rahimi, ini Ar-Rahmani Ar-Rahimu misalkan. Walaupun tidak mengubah makna, kesalahan yang terjadi pada bacaan yang tidak mengubah makna sekalipun, tapi kalau mengubah harokat, mengubah i'rab, itu menjadi fatal kesalahannya dan termasuk kesalahan jali. Contoh yang lainnya masih Al-Fatihah, paling mudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibaca dengan Alhamdulillaha Rabbil Alamin, Alhamdulillahu Rabbil Alamin. Secara makna mungkin tidak terpengaruh, tetapi secara kaidah bacaan, kaidah bahasa jelas keliru. Dan paling utama secara riwayat, sependek pengetahuan kami, tidak ada riwayat yang membaca ayat 2 pada Al-Fatihah ini Alhamdulillah, Alhamdulillahu. Maka hanya satu saja, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi Alhamdulillahi harokatnya kasrah atau majrur karena ada huruf jarnya, yakni li, Alhamdulillahi, sehingga dibacanya kasrah Alhamdulillahi. Walaupun tidak mengubah makna, maka kesalahan ini juga termasuk kesalahan yang jali, kesalahan fatal. Hadirin yang Allah muliakan, pemirsa yang berbahagia, bahwa kesalahan-kesalahan tersebut, kesalahan jali, kesalahan yang fatal. Saya ulangi lagi, yang pertama terjadi pada huruf. Pada huruf ini yakni mengganti huruf, menambah huruf, dan mengurangi huruf. Kemudian terjadi pada harokat, mengganti harokat, yang harusnya fathah diganti kasroh, yang harusnya kasroh diganti dhammah atau sebaliknya. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi pada i'rab, yang ini mengubah makna ataupun tidak, berpengaruh pada harokat juga, tetapi tetap terjadi kesalahan yang fatal. Itu. Jadi hati-hati, tidak boleh terjadi kesalahan yang ini. Di antara kesalahan ini, para ulama sepakat bahwa kalau kita membaca Al-Quran dengan melakukan kesalahan yang ini, itu ijma' para ulama at-tahrim, haram. Sehingga tadi kata Imam Al-Jazari, man lam yujawidil Qur'ana athimu, na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita membaca Al-Quran mengharap ridho Allah,
mengharap pahala dari Allah, ternyata malah mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang budiman, yang Allah muliakan, yang sama-sama berbahagia dan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan jali, al-lahan al-jali, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang kedua yang dirumuskan oleh para ulama yakni al-lahan al-khafi, kesalahan yang ringan. Artinya tidak seberat kesalahan yang tadi. Ini kesalahan yang ringan. Nah, kesalahan yang terjadi biasanya terjadi pada sifat-sifat huruf saja, pada hukum-hukum tajwid tertentu saja. Para ulama juga mengelompokkan kesalahan khafi ini, kesalahan yang ringan ini menjadi dua. Yang pertama adalah kesalahan khafi yang bisa diketahui oleh manusia secara umum. Kaum muslim secara umum bisa tahu kalau ini membacanya, oh ini salah. Walaupun khafi, tapi ini salah. Contoh misalkan membacanya Bismillahirrahmanirrahim, la-nya kepanjangan, harusnya 2 harokat menjadi 3 harokat, menjadi 4 harokat. Ini khafi kesalahannya, tetapi kesalahan khafi ini bisa diketahui oleh banyak orang. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, lamnya mantul. Kok jadi qalqalah padahal huruf lam bukan huruf qalqalah? Ini kesalahan yang bisa diketahui oleh orang atau kaum muslim secara umum. Yang kedua, pada kesalahan khafi ini adalah kesalahan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, ahlul qura, yakni orang-orang yang memang mendalami ilmu bacaan dan mereka memahami kaidah-kaidah bacaan dengan sangat baik. Kesalahan yang kedua ini, kesalahan khafi ini terjadinya cukup banyak kesalahannya. Nah, di antara yang banyak ini, di antaranya adalah kesalahan yang umum terjadi, tidak kita secara umum, tetapi orang tertentu yang mengetahuinya. Yang pertama adalah takrirur ra'at, menggetarkan huruf ra. Loh, katanya huruf ra itu punya sifat takrir, betul. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menggetarkannya berlebihan. Contoh, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bergetarnya berlebihan, bahkan bukan bergetar lagi, tapi ro-nya berulang beberapa kali sehingga huruf ro-nya banyak. Ro, ini juga kesalahan. Nah, mungkin orang secara umum mengatakan, oh itu betul, itu huruf ro, tidak masalah. Tetapi orang yang paham tentang ilmu atau kaidah tajwidnya paham bahwa itu adalah kesalahan dan termasuk kesalahan khafi karena tidak termasuk dalam kesalahan jali. Hati-hati, takrirur ra'at, ar-rahman, ar-rahim, hati-hati. Harusnya bergetar saja, tidak berlebihan. Satu. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah pada lam, taghlizul lamat, menebalkan huruf lam. Kita tahu huruf lam itu mempunyai sifat tipis. Menyebutkan huruf lam itu harus tipis, kecuali pada lafaz Allah. Maka kita membaca Allah, wallahu syahidallahu rasulullahi. Lo dibacanya, lamnya taghlidz atau kita sebut dengan tafkhim. Lamnya dibaca tebal. Tapi hanya pada lafaz Allah saja yang didahului harokat fathah atau dhammah saja. Di luar kondisi itu dan lam yang lainnya semuanya dibaca tipis lamnya. Kecuali riwayat lain. Contoh riwayat Imam Warash An-Nafi' itu lam ada dibaca tebal juga. Contohnya, contoh pada kata as-shalah, tidak shalah tapi shalah. Contohnya begitu. Tapi yang kita biasa baca riwayat Hafs an Asim itu dengan baca tipis saja, as-shalah la saja, lana lillahi la al, taghlidul lamat, lamnya dibaca tebal.
Innallah itu tebal, tafkhim. Tetapi ketika billahi tidak boleh billahi, atau tidak o tapi tebal billah lo. Hati-hati, itu juga salah. Alladzina, Allah lo juga salah. La tipis saja, sehingga menjadi kesalahan yang khafi ketika taghlidul lamat, menebalkan huruf lam. Yang ketiga, kesalahan yang khafi ini adalah yakni ketika kita melakukan at-tar'id. Tar'id itu artinya menggetarkan suara ketika membaca mad atau ketika membaca bacaan tertentu yang kita ingin menjadikan indah tapi jadi bergetar seperti orang yang kedinginan, orang yang menggigil kedinginan. Contoh mungkin yang dimaksud penulis begini, a'udzubillahi minasy, misalkan begitu. Ini seperti kedinginan, ini tidak boleh karena dibuat-buat, maka tidak normal. Ya biasa saja, begitu ya. Pun ketika tar'idus saut inda nutqi bil mad, menggetarkan suara ketika mad, madnya panjang. Idza jaa, ini menggetarkan, hati-hati, jadi tidak boleh. Bahkan ada ulama, saya pernah belajar, ulama itu sampai kerasnya itu begitu kita menambah huruf kalau bacanya begitu. Loh kenapa? Karena ada huruf hamzah. Hamzah itu berapa? Yakni hamzahnya musahalah. Oh itu banyak hamzah, jadi salah. Itu berapa huruf? Sama dengan tadi kesalahan jali. Nah, tapi kalau dalam ulama ini tidak dikatakan jali, cukup khafi saja, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai. Ya, jadi hati-hati kesalahan ini, tar'idus saut inda nutqi bil harfil mad dan at-tar'id. Pemirsa yang dimuliakan Allah, itu materi yang kita bahas pada hari ini. Walaupun ini masih banyak yang tertunda, insya Allah kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Saya mengulangi bahwa materi yang telah kita pelajari pada hari ini, diantaranya adalah bahwa kewajiban kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil itu diperintahkan oleh Allah menjadi kewajiban individual, yakni fardu ain. Sesuai dengan perintah Allah, auzida alaihi warattilil qur'ana tartila. Tartil itu bermakna tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwid itu sendiri artinya bagaimana kita mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, ikhraju kulli harfin min makhraji, kemudian memberikan hak-hak dan mustahak setiap huruf tersebut. Belajar, mempelajari hukum-hukum tajwid, mempelajari tajwid itu besar manfaatnya untuk kita. Nah, manfaat yang pertama adalah hifdzul lisan, menjaga lidah kita agar terhindar dari kesalahan-kesalahan membaca Al-Quran. Yang kedua adalah muhafadzatu ala asalatil Quran, memelihara, menjaga asalahnya Quran. Karena asalah Quran itu adalah riwayat, maka mempelajari tajwid insya Allah kita sedang menjaga riwayat. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka ibtigha'u ats-tsawab minallah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mempelajari tajwid dan supaya kita benar membaca Al-Qur'an sesuai dengan riwayat, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengetahui kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an di antaranya adalah kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal terjadi pada huruf, yakni dengan mengganti huruf, menambah huruf, atau mengurangi huruf. Terjadi pada harokat, mengganti harokat, fathah dibaca kasroh atau dibaca dhammah atau sebaliknya. Kemudian juga mengubah i'rab, mengganti harokat pada i'rabnya. Nah, mengganti harokat pada i'rab bisa mengubah mana ataupun tidak. Ini kesalahan fatal, dan itu para ulama sepakat
kalau kita melakukan kesalahan jali, hukumnya at-tahrim. Apalagi terutama jika disengaja kesalahan tersebut. Kita tahu salah masih tetap diterapkan. Yang kedua, kesalahan dalam baca Al-Quran, yakni al-lahan al-khafi, kesalahan yang ringan. Dibagi dua lagi, kesalahan yang ringan yang diketahui oleh manusia secara umum, kaum muslim secara umum, dan kesalahan khafi yang kedua adalah yang khusus diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Di antaranya menggetarkan ra terlalu berlebihan, menebakkan huruf lam yang tidak sesuai, kemudian menggetarkan suara ketika bacaan panjang, bacaan mad, atau ketika bacaan secara umum. Kesalahan-kesalahan khafi ini masih banyak lagi. Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita bisa bahas lagi, kita bisa sampaikan pada materi berikutnya. Semoga dengan mempelajari ini semakin meyakinkan diri kita untuk bersemangat mempelajari Al-Quran, khususnya cara membaca Al-Quran, mempelajari tajwidnya, mempelajari tahsinnya, sehingga kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan apa yang kita harapkan ketika baca Al-Quran, yaitu pahala dari Allah, kita dapatkan sebagaimana sabda Nabi bahwa membaca Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf saja dari Al-Quran, mendapat satu kebaikan berlipat 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim saja 30 kebaikan. Itu kalau sesuai dengan riwayat. Itu kalau membaca Al-Quran yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus di bulan Ramadan, kita manfaatkan bulan yang mulia ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, juga bulan Quran. Kita gabungkan bulan tarbiyatul Quran, bulan mempelajari Al-Quran, cara membaca, memahami, menghafalkan, dan mengamalkan Al-Quran. Pemirsa yang Allah muliakan, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya yang telah diberikan untuk menyaksikan, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tahsin ini. Ini masih sesi awal. Insya Allah kita akan bertemu di sesi-sesi berikutnya dengan materi yang tentu bisa membangkitkan semangat kita. Di akhir ini, sesi terakhir ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita, supaya kita selalu terikat hati kita dengan Al-Quran, supaya tekad kita selalu kuat untuk belajar Al-Quran, belajar membaca, belajar memahami, bahkan mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi bagian dari diri kita, sehingga Al-Quran terinternalisasi ke dalam jiwa kita, dan kita menjadi bagian yang Allah sampaikan, yang Rasulullah SAW sampaikan. Innalillahi ahlin, sesungguhnya Allah memiliki keluarga. Di mana? Di dunia. Para sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah keluarga Allah itu? Mereka adalah ahlul Quran. Ahlullah, keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran. Wa khassatuh, dan spesial, istimewa ahlul Quran itu dianggap sebagai, diakui sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Kami ucapkan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Alhamdulillah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.